pendahuluan, yaitu LKP. LKP adalah lembaga pelatihan kerja yang pada saat ini bernama PPKD, Pusat Pelatihan Kerja Daerah, yang berada di Jakarta Selatan. Dan PPKD ini terdiri dari 2 pelatihan, yaitu pelatihan reguler dan mobile training. Pelatihan reguler ini berpusat di kantornya PPKD sendiri karena pelatihan reguler langsung berlatih di bengkelnya karena harus mempunyai skill untuk praktek. Yang kedua, mobile training, yaitu pelatihan yang bisa berkeliling. Jadi daerah yang membutuhkan pelatihan akan dikirimkan mobil training seperti pelatihan komputer atau operator saja, karena dengan mobil training itu memakai seperti bus, lalu akan dikirimkan ke daerah yang membutuhkan pelatihan seperti komputer. Lalu adanya tentang ringkasan PPKD Jakarta Selatan. PPKD Jakarta Selatan mempunyai beberapa pelatihan di PPKD Jakarta langsung, yaitu ada pelatihan tata boga, tata graha, teknik pendingin AC, lalu adanya bahasa terdiri dari 2, yaitu bahasa Jepang dan bahasa Inggris, karena pada saat ini perusahaan membutuhkan 2 bahasa tersebut, yaitu bahasa Inggris, bahasa internasional, dan bahasa Jepang, karena perusahaan di Indonesia sangat mayoritas dipunyai. Landasan empiris sendiri untuk PPKD Jakarta Selatan adalah untuk memberikan tugas, visi, dan misi agar terwujudnya pelatihan kerja yang profesional. Yang pertama, adanya tugas PPKD Jakarta Selatan adalah meningkatkan kualitas hard skill dan soft skill untuk masyarakat agar masyarakat dapat bersaing di dunia pekerjaan setelah lulus dari PPKD Jakarta Selatan. Yang kedua, adanya visi. Visinya itu untuk pelatihan kerja daerah Jakarta Selatan berstandar nasional dan meningkatkan kualitas dan keterampilan masyarakat secara profesional. Yang ketiga, adanya misinya. Misi dari PPKD Jakarta Selatan itu sendiri yaitu agar masyarakat dapat mempunyai channel pekerjaan dari PPKD Jakarta Selatan supaya dapat meminimalis tingkat pengangguran yang tinggi. Untuk landasan yuridis sendiri yaitu ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Ketenagakerjaan, agar dapat meminimalisir tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di daerah ibu kota. Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau bisa dibilang PPKD Jakarta Selatan. PPKD Jakarta Selatan dulunya bernama BLK pada tahun Orde Baru. Lalu setelah ada otonomi daerah, maka pelatihan kerja dipertanggungjawabkan oleh masing-masing daerah tersebut. Dan maka dari itu, dari Provinsi DKI Jakarta sudah merubah nama, yaitu bernama PPKD atau Pusat Pelatihan Kerja Daerah. Bisa kita lihat di sini banyak sekali para peserta pelatihan PPKD Jakarta Selatan sangatlah berminat untuk mengikuti pelatihan, karena di sini kita juga diajarkan disiplin ilmu, terutama karena tidak mau perusahaan yang menerima karyawan yang bermalas-malasan. Selain itu, PPKD Jakarta Selatan juga memberikan K3, yaitu keselamatan kerja seperti apa, motivasi kerja untuk selalu semangat, dan untuk yang ingin berwirausaha juga diajarkan di PPKD Jakarta Selatan. Begitu juga dengan pelatihan yang lainnya, karena sudah termasuk kurikulum di PPKD Jakarta Selatan. Lalu di PPKD Jakarta Selatan juga diberikan seragam, snack, dan makan siang selain pelatihan untuk melengkapi pelatihan. Dan
info lowongan pekerjaan dan juga diberikan upah setelah mengikuti pelatihan di PPKD Jakarta Selatan. Saya pun merasakan juga mendapatkan info lowongan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan di suatu kafe yang membutuhkan jasa kebersihan. Saya pun sangat mengapresiasi dan berminat lagi untuk mengikuti pelatihan di PPKD Jakarta Selatan. Ya, selanjutnya adanya langkah-langkah penyelenggaraan, yaitu yang pertama adanya perencanaan. Jadi perencanaan ke depan pada PPKD Jakarta Selatan itu sendiri yaitu membuat 70% hard skill agar masyarakat dapat terampil di dunia pekerjaan yang dibutuhkan oleh berbagai macam perusahaan. Yang kedua, 30%-nya nanti akan dilatih soft skill-nya agar dapat melayani customer. Berikut lalu adanya pengorganisasian, yaitu yang pertama adanya Ketua PPKD Jakarta Selatan yaitu Bu Agustina Sari, yang kedua Kasubag TU yaitu Pak Ahmad, yang ketiga adanya Kasubag Pemasaran yang bernama Pak Fauzi, yang ketiga adanya Kasubag Uji Kompetensi dan Pelatihan yaitu Pak Muhammad Rifki. Selanjutnya adanya stafnya ada bernama Bu Sofi dan Pak Rifki R. Lalu ada pelatihnya bernama Pak Rustam dan Pak Idam. Kebetulan Pak Rustam dan Pak Idam sendiri yaitu pelatih dari Tata Graha, yaitu Planning Service. Pelaksanaan sebenarnya yaitu 2-3 bulan lamanya, tetapi karena masih pandemi COVID-19, PPKD Jakarta Selatan hanya mengadakan pelatihan 3-5 hari saja, dikarenakan untuk mengurangi mobilitas supaya tidak dapat menyebarkan virus, dan tetapi masyarakat mendapatkan pelatihan kerja agar mendapatkan pekerjaan yang lebih layak nantinya. Lalu selanjutnya ada pembinaan setelah lolos dari seleksi administrasi dan wawancara akan dilatih oleh 2 pelatih, karena saya hanya mengetahui pelatihan Tata Graha. Di pelatihan Tata Graha dilatih oleh 2 pelatih yaitu Pak Irdam dan Pak Rustam. Jadi beliaulah yang mengajar di Tata Graha atau Planning Service untuk di sekitar hotel atau untuk gedung-gedung Tata Graha itu. Selanjutnya adanya penilaian pada pelatihan di PPKD Jakarta Selatan sendiri, yaitu setelah diadakannya pelatihan normalnya 2-3 bulan lamanya. Di situ kita juga ada uji kompetensi seperti ulangan harian, akan dites praktiknya seperti apa sudah jago atau masih ada kekurangan di siswanya. Ya, teman-teman, kita lanjut dengan unsur-unsur penyelenggaraan di PPKD Jakarta Selatan. Di unsur-unsur penyelenggaraan ini yang pertama adanya sasaran untuk yang mengikuti pelatihan siapa saja, yaitu masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dari usia 18 sampai 40 tahun agar mempunyai channel pekerjaan dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah itu sendiri, terutama di PPKD Jakarta Selatan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi terutama di daerah ibu kota Jakarta agar mempunyai keterampilan di dunia pekerjaan nanti. Ya, bisa kita lihat kurikulumnya seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada proses pembelajaran di PPKD Jakarta Selatan.
yaitu selama 2-3 bulan lamanya karena masih pandemi COVID-19. Pelatihan di PPKD Jakarta Selatan diperpendek agar mengurangi tingkat mobilitas yang tinggi, jadi hanya 3-5 hari saja. Lalu ada pelatihnya, tapi yang saya ketahui hanya pelatihan tata graha. Di pelatihan tata graha ada 2 pelatih, yaitu Pak Irdamsyah dan Pak Rustam. Ya, untuk pengolahannya di PPKD sendiri yaitu 75% praktek, 25%-nya lagi yaitu teori dengan berbasis SKKN, yaitu Standar Kerja Nasional, jadi harus mengikuti peraturan tersebut. Yang terakhir di unsur pengelolaan di pelatihan PPKD yaitu adanya sarana dan prasarana untuk mengikuti praktek. Tetapi yang saya ketahui hanya di bidang tata graha. Di bidang tata graha itu sendiri diberi fasilitas berupa pel, sapu, kanebo atau vacuum cleaner dan lain sebagainya. Ya, yang terakhir adanya kesimpulan untuk tentang PPKD Jakarta Selatan, yaitu Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan yang dulunya bernama BLK, tetapi PPKD Jakarta Selatan ini masuk ke LKP, yaitu Lembaga Kerja Daerah, agar kita dapat meminimalisir tingkat pengangguran yang ada pada saat ini, untuk membuat masyarakat menjadi lebih terampil, lebih mengetahui dunia pekerjaan seperti apa untuk anak-anak yang baru lulus SMA, karena pelatihan kerja itu diperuntukkan untuk usia 18 tahun dimulainya. Jadi yang masih lulus SMA sudah mengetahui dunia pekerjaan itu seperti apa, tidak usah di training lagi karena sudah di training, sudah dilatih oleh PPKD Jakarta Selatan.